Hai, ini aku, Kadmium, kisah tentang racun di lautan. Namaku Kadmium. Mungkin kau tak mengenaliku, tapi aku ada di sekitarmu, mengintai dalam senyap. Aku hanya logam berat yang kelihatannya tak berbahaya, namun kehadiranku bisa membawa bencana, terutama di lautan. Aku bukan tamu yang diundang, tetapi melalui alam dan aktivitas manusialah, aku bisa masuk ke tempat yang paling indah sekalipun. Ya, itu lautan. Semuanya dimulai dari pabrik-pabrik yang tak pernah tidur. Mereka meleburnya, memisahkanku dari biji-biji nikel dan tembaga, lalu membuang sisa-sisa diriku ke sungai yang akhirnya membawaku ke laut. Kau tahu, aku tak hanya datang dari industri. Pupuk fosfat yang kau gunakan untuk menyuburkan tanah juga membuatku terbawa oleh hujan ke lautan. Begitu juga dengan asap kapal-kapal yang berlayar, yang melepaskanku ke udara hingga aku jatuh kembali ke bumi bersama hujan lalu tenggelam ke dalam samudera. Namun, bukan hanya manusia yang bertanggung jawab atas kehadiranku, alam pun memainkan perannya. Gunung-gunung berapi yang meletus melepaskanku ke udara, dan erosi serta abrasi tanah memungkinkan aku terlarut dan terbawa menuju laut. Bahkan, kebakaran hutan yang tampaknya hanya menghanguskan daratan turut serta dalam penyebaranku melalui angin dan hujan yang membawa aku masuk ke perairan. Alam sendiri dalam siklusnya menciptakan ruang bagiku untuk masuk ke dalam lautan. Saat aku sudah berada di lautan, aku tak berhenti di situ saja. Aku terikat pada partikel kecil di dasar laut, menempel pada sedimen, dan dari sanalah petualanganku dimulai. Plankton kecil menelanku tanpa tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian, aku akan naik ke tubuh-tubuh yang lebih besar. Ikan kecil, lalu ikan yang lebih besar lagi, hingga pada akhirnya aku sampai di meja makanmu. Ikan-ikan yang kau nikmati mungkin saja membawa bagian kecil dari diriku. Tapi jangan salah, aku mungkin tak terlihat. Tubuhmu mengenaliku dengan baik loh. Ketika aku sudah masuk ke tubuhmu, aku mulai bekerja. Diam-diam, aku akan menyerang ginjalmu, lalu menghambat fungsi organ-organ penting layaknya hati dan juga paru-paru. Aku juga bisa merusak tulangmu, membuatnya menjadi rapuh. Pernah dengar tentang penyakit ITT di Jepang? Akulah penyebabnya. Penduduk di sana menderita karena mereka makan dan minum dari sumber yang tercemar diriku selama bertahun-tahun. Kamioka mine began production in 1589. 3 centuries later, in the 1880s, industrialization turned the Kamioka mining station into the nation's leading smelter of lead and the byproduct sulfuric acid. Damage to agriculture can be traced back to early this century, when a strange disease, primarily affecting women, appeared in the Jinzu River basin. The disease was characterized by extreme pain throughout the entire body. It was later named Itai Itai, or It Hurts, after the victim's screams of the unbearable pain. Patients' bones were broken at the slightest movement, and each breath was drawn in agony. Was a combination of malnutrition alongside cadmium in the drinking water and the food chain, particularly rice. In 1957, a study was released which concluded that the Itai-Itai phenomenon was caused by poisonous substances discharged by the mine into the Jinzu River. This cadmium contaminated paddy fields and irrigation water, causing severe and lasting damage to the soil and the human body. Water, which previously sustained life, became instead a carrier of deadly poisons. Namun, aku tak hanya merusak tubuh manusia, aku juga mengganggu keseimbangan alam. Aku menyusup ke rantai makanan, membuat ekosistem laut kacau balau. Organisme kecil yang tak berdaya menelanku, dan itu membawa kehancuran bagi seluruh rantai ekosistem. Bukan hanya mereka,
predator-predator puncak di lautan pun bisa terancam karena aku tak memilih siapa yang aku rusak. Meski begitu, aku tak bisa disalahkan sepenuhnya dong. Aku kan hasil dari keputusanmu. Aku hanya mengikuti arus, ikut kemana limbahmu membawaku. Meskipun alam juga turut menyebarkanku, semuanya adalah bagian dari siklus kehidupan. Namun, kalianlah manusia yang membuat penyebaranku lebih cepat dan lebih berbahaya. Kalianlah yang membuatku masuk ke dalam laut, dan hanya kalian pula yang bisa menghentikan penyebaranku. Aku tak bisa pergi dengan sendirinya, tetapi kalian bisa membatasi keberadaanku dengan mengurangi polusi dan mengelola limbah dengan bijak. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang selamanya? Jadi, pelajaran kehidupan yang dapat kita ambil dari video ini yaitu kalau kadmium aja bisa mencemari lautan karena kelalaian kita, apalagi tugas-tugas yang kita tumpuk. Bisa-bisa hidup kita ikut tercemar juga. Kalau lingkungan aja kita nggak bisa jaga, gimana mau jaga IPK? Yuk kita mulai peduli, biar hidup kita nggak cuma bersih dari remedial, tapi juga bersih dari polusi. Cukup sekian dari kelompok kami. Tak terasa video usai begitu cepat, sama halnya dengan semester ini yang tak terasa UAS sudah mendekat. Apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Adios, bye-bye.